rame yang akun itu loh Mas. Buat takon sing duwe akun kok aku. Ya, makasih ya. Apa? Cawapres Mas Wapres. Apanya? Tapi itu memang dipastikan bukan Mas Wapres. Bukan lah, bukan. Tapi bukan itu Mas. Gibran. Bukan. Berarti akun siapa Pak? Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja ntar ada waktunya untuk kita. Beberapa waktu ini media sosial banyak diramaikan dengan berita-berita negatif tentang keluarga Jokowi, terutama pada anak-anaknya, yaitu Gibran dan Kaesang. Hampir setiap hari ada aja komentar negatif tentang mereka, mulai dari masalah private jet, fufu fafa, sampai bisnis lama mereka yang mulai dikorek-korek oleh media. Saya sendiri sempat heran, kenapa begitu banyak reaksi negatif terhadap Jokowi, padahal jabatannya sebagai presiden itu tinggal menghitung hari saja sebelum dia turun dari jabatannya tanggal 20 Oktober nanti. Apakah berita negatif itu tercipta dengan organik atau memang sengaja diciptakan untuk menjatuhkan karakter Jokowi? Saya mencoba memasang telinga dengan mendengar laporan-laporan yang datang tentang situasi yang sebenarnya. Dan dari begitu banyaknya berita yang masuk, ada beberapa berita yang menarik yang saya coba persingkat secara sederhana di sini. Kita tahulah kalau dalam periode kedua ini Jokowi seperti memamerkan kekuasaannya yang luar biasa sebagai presiden, seolah tanpa ada rasa sungkan sama sekali. Salah seorang menteri Jokowi yang juga ketua umum Golkar, Bahlil, bahkan sempat menjulukinya sebagai Raja Jawa. Kata Raja Jawa itu meskipun dibawakan dalam bentuk candaan di depan publik, tetapi seolah merepresentasikan keseluruhan karakter Jokowi dalam hari-hari akhir kekuasaannya yang terlihat sangat otoritarian dan cenderung menghalalkan segala cara untuk tetap berkuasa. Tetapi yang dilupakan oleh banyak orang bahwa ketika sang raja sedang dalam proses turun tahta, maka akan ada raja baru yang menggantikannya. Dan hukum alam itu terjadi di sini, di mana raja lama akan berada dalam situasi menjadi bebek lumpuh atau bahasa kerennya lemdak, karena para hulu balangnya, para menteri-menterinya, para orang-orang terdekatnya itu sudah mulai meninggalkannya dan mulai merapat pada raja baru yang akan berkuasa. Jadi sekali lagi ya, ini hukum alam bahwa kekuasaan manusia itu ada batasnya, ada waktunya. Dan Jokowi sedang mengalami proses itu sekarang tanpa dia bisa menolak. Tetapi raja baru juga menyadari bahwa si raja lama ini masih memegang kekuasaan meski hanya tinggal beberapa hari saja. Dalam artian nih, apapun bisa terjadi sebelum pelantikan. Dan ketakutan inilah yang membayangi orang-orang di lingkaran terdekat si raja baru, bahwa selalu ada kemungkinan terburuk dalam waktu dekat. Mengingat betapa powerfulnya raja lama di dalam mempertahankan kekuasaannya. Ingat ya, raja baru ini bukan orang sipil yang gak ngerti apa-apa. Justru dia terlahir dari militer yang sangat paham situasinya. Maka menurut berita yang saya dengar nih, dimulailah aksi-aksi untuk menghancurkan karakter baik raja lama yang selama ini dia pelihara dalam bentuk pencitraan dengan dana yang luar biasa. Nggak mudah memang melawan raja lama jika langsung berhadap-hadapan dengan dia. Jadi harus dilakukanlah pembusukan dari dalam. Cara pembusukan yang paling tepat adalah dengan membongkar satu persatu aib keluarga sampai orang menjadi muak karena mereka yang dulu menganggap raja lama itu sangat baik dan sempurna, akhirnya pada terbuka matanya dan akan berpaling dan meninggalkan sang raja lama karena mereka merasa muak sudah tertipu selama ini. Jadi itulah kenapa begitu masif proses pembusukan terhadap raja lama. Mulai dari dibongkarnya akun lama di Kaskus yang bernama Fufu Fafa yang berisi banyak penghinaan terhadap raja baru dan anaknya.
juga masalah private jet adiknya, dan barang-barang branded yang mahal dari wanita-wanita di samping mereka. Juga ada bisnis anak raja lama yang disuntik ratusan miliar rupiah tetapi bangkrut karena sekarang sudah tidak terdengar lagi namanya. Semua itu adalah operasi untuk membusukkan nama raja lama. Sebenarnya untuk apa sih dibusukkan? Toh bentar lagi dia juga sudah tidak berkuasa. Sekali lagi ya, harus dilakukan langkah preventif atau pencegahan jika seandainya raja lama tiba-tiba melakukan langkah radikal supaya pelantikan raja baru nanti dibatalkan. Anggap sajalah itu terjadi. Maka langkah radikal raja lama tidak akan mendapat respon positif dari masyarakat karena masyarakat sudah menganggap bahwa raja lama itu ingin berkuasa lebih lama. Gelombang penolakan akan terjadi melawan raja lama dan raja baru akan mendapatkan simpati yang luar biasa dari masyarakat. Jadi ini dinamakan salah satu strategi pencegahan yang dilakukan jika situasi terburuk yang terjadi. Dan di dalam politik, apalagi di level elit nasional, mereka itu selalu berpikir worst skenario atau skenario terburuk. Mereka bukan berpikir untuk hari ini, tetapi sudah menghitung sampai 10, bahkan 20 langkah ke depan. Inilah yang disebut dengan perang kuasa. Seperti pernah kita bahas dulu di podcast-podcast sebelumnya. Sesuatu yang diawali dengan buruk jelas akan memicu keburukan-keburukan lainnya. Raja lama sudah menanamkan ketidakpercayaan, rasa curiga karena ia sudah memulai pertandingan yang tidak jujur sehingga membuat raja baru was-was juga dan membentengi dirinya dari senjata yang bisa memakan diri mereka. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah teman-teman, mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Denny Siregar mengenai hubungan antara Gibran dan Prabowo, bahkan ke Joko Widodo. Tentunya sebelum kita membahas mengenai Gibran, masa jabatan Presiden Joko Widodo tentunya tidak lama lagi. Kita tunggu masa jabatannya telah selesai di bulan Oktober pada tanggal 20. Tentunya jasa dari Pak Jokowi sudah sangat banyak, tetapi akhir-akhir ini di masa jabatan Pak Jokowi akan habis, malah media atau komentar-komentar negatif mengenai keluarga dari Pak Jokowi, apalagi mengenai bisnis dari Gibran dan Kaisang. Tentunya masyarakat ataupun media sosial sedang mengomentari hal-hal negatif mengenai hal tersebut, apalagi masalah akun Pupupat yang diduga milik Gibran kerap menjelaskan Prabowo. Apakah respon Partai Gerindra? Nah tentunya respon dari Partai Gerindra yang kita harapkan, apakah benar atau tidaknya. Nah, ini adalah pasangan dari Prabowo, yaitu Gibran, yang akan menjadi presiden pemimpin negara Republik Indonesia pada tahun 2024, menggantikan estafet Pak Joko Widodo. Tentunya kemenangan dari Prabowo Gibran sudah kita dengar, bahkan akan dilantik di bulan Oktober nanti, teman-teman. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belakangan ini menjadi sorotan karena dikaitkan dengan akun Kaskus ataupun disebut Pupupat. Akun ini ramai diperbincangkan di media sosial terutama X lantaran kerap mengeluarkan komentar pedas yang menyerang ketua Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan keluarganya. Nah teman-teman, di masa jabatan yang akan berakhir yaitu Pak Presiden Jokowi yang kita cintai, banyak yang menyerang kepribadian Gibran ataupun Jokowi, tapi ya kita harap maklum sih teman-teman, karena ini adalah dunia politik,
negara demokrasi, bebas kita memberikan komentar, asalkan tidak memberikan komentar yang negatif-negatif. Tetapi belakangan ini mereka disoroti di media sosial karena mengenai akun Pupupat yang dikatakan tadi, yang dikatakan oleh Denny Siregar tersebut, teman-teman. Denny Siregar adalah saudara yang membahas mengenai Pupupat yang diserang oleh media sosial mengenai Gibran dan hubungan antara Prabowo. Nah, salah satu contoh tanggapan akun Pupupat yang menyerang Prabowo ditemukan pada sebuah artikel yang mengulas tentang keputusan Prabowo yang tidak mengalami uang pensiun TNI sejak 1998. Akun tersebut berkomentar dengan sinis, ternyata pencatatan dalam pensiun juga. Akun Pupupat diterangi quote milik Gibran. Hasil penelusuran para akun X menemukan banyak kesamaan ungguan di Pupupat dengan akun X lama Gibran. Nah, misalnya ketika akun C, Pari mencari gunting untuk mencari stek, cuitan itu juga diunggah secara bersamaan dengan status di Pupupat. Adapun Gibran membantah tuduhan bahwa dirinya adalah milik akun Kaskus Pupupat. Ia tanya yang punya akun, ucap Gibran saat ditemui usai bluskan di Kampung Mutihan, Kelurahan Sodokan, Kecamatan Lawenang, Solo, Jawa Tengah, Selasa 10 September 2024. Tentunya teman-teman, kita tidak bisa memastikan apakah Gibran memiliki akun tersebut. Nah, pastinya kita tidak bisa melarang bahwasanya komentar-komentar dari saudara-saudara kita di media sosial, karena kepastian dari hal tersebut belum pasti atau tidaknya bisa dikatakan opini. Nah, kalau misalnya pasti, ini akan menjadi komentar yang pedas bagi para netizen di media sosial, teman-teman. Respon, nah ini tentunya yang kita harapkan, apakah respon dari Partai Gerindra mengenai akun tersebut. Nah, respon Partai Gerindra, Ketua hari ini Partai Gerindra Sukmi Dasko Ahmad mengatakan Prabowo tidak terlalu memikirkan unggahan akun tersebut. Setahu saya Pak Prabowo nggak terlalu pusing soal itu, katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September 2024, teman-teman. Menurut dia, keberadaan akun Kaskus itu tidak pernah menjadi topik pembahasan di kalangan internal partai. Karena itu, dia membantah adanya kerentangan yang terjadi lantaran unggahan berisi ujaran kebencian terhadap Prabowo Subianto. Jadi begini, yang begitu-begitu nggak pernah dibahas loh, kemudian dituliskan seolah-olah kerentakan. Nah, teman-teman mungkin sudah memahami, sudah mengetahui hal-hal yang terjadi saat ini. Mungkin teman-teman pengen tahu selengkapnya, ya bacalah artikel, teman-teman. Nah, mungkin sekian video ini, dan mungkin juga teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan oleh saudara Denny Siregar tadi, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.